Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, 3 tingkatan sabar. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, sabar merupakan sebuah sikap yang sangat terpuji, sangat mulia di dalam kehidupan seorang yang beriman. Sebuah kata yang kadang mudah kita ucapkan atau kita dengar dari orang lain, tapi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, sifat sabar ini ternyata butuh proses yang sangat panjang untuk bisa kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Al-Qur'an sering kita lihat dan kita baca bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki sifat sabar, orang-orang yang di dalamnya memiliki karakter sabar ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sabar paling tidak memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah sabar dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat yang mungkin sudah tidak asing kita dengar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin." Paling tidak ada 5 ujian yang akan ditimpakan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Apa yang pertama? Al-khauf. Al-khauf itu adalah bentuk rasa takut gitu ya. Segala bentuk rasa takut yang kita miliki, mungkin karena kehidupan hari ini yang begitu mengkhawatirkan, muncul kecemasan, muncul rasa takut, kemudian muncul akan datangnya musuh-musuh yang akan menganiaya kita dan segala macam, maka itu masuk dalam kategori yang pertama, al-khauf. Kemudian yang kedua adalah al-ju'. Al-ju' ini rasa lapar, ya, sedikit kelaparan gitu ya. Seperti mungkin kekurangan harta benda, kekurangan bahan-bahan makanan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kehilangan harta, kehilangan dengan sedikit harta, mungkin kerampokan, kemudian bencana alam yang menimpa sehingga Allah ambil harta yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah kehilangan jiwa, ya. Kehilangan jiwa ini seperti kematian yang memang Allah pergilirkan kepada kita. Ya, bisa hadir di mana saja dan kapan saja, kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir itu adalah samarat, ya. Samarat itu adalah tumbuh-tumbuhan. Bisa jadi kita punya usaha pertanian, namun usaha itu gagal atau tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Maka itu adalah sebenarnya 5 hal dalam ayat ini adalah merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Sahabat kurma dimanapun Anda berada. Tetapi dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang apabila mereka ditimpakan musibah, artinya jika 5 hal yang tadi ada dalam ayat sebelumnya terjadi, ya, rasa ketakutan yang terjadi, kemudian tidak kita temukannya bahan-bahan makanan, kemudian kita kehilangan harta, mungkin karena dirampok, dimaling, dibegal dan segala macam, atau bahkan ada keluarga kita yang hari ini ada keluarga kita yang meninggal dunia, atau bahkan kita punya usaha yang tidak gagal panen, umpamanya hasil pertanian kita gagal panen, maka kalimat yang terbaik yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Itulah sebaik-baik ucapan ketika Allah berikan kita ujian dengan beberapa contoh musibah yang tadi sudah disebutkan. Kemudian Allah memuji orang-orang yang berlaku sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah itu.
ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang ujian ini, sesungguhnya siapa sih orang yang beriman itu yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Bahkan para nabi, kalau kita melihat ya, kita melihat sejarah para nabi, para rasul ya, para sahabat, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pun ketika mendakwahkan Islam, ketika menyebarkan Islam, ujiannya luar biasa. Begitu juga para sahabat. Ada Bilal bin Rabah, ada keluarga Yasir bin Amr yang begitu berat ujiannya ketika masa-masa Islam, di awal-awal Islam dulu. Semua diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meyakini bahwa firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira bahwa kami akan meninggalkan, kami akan membiarkan kalian mengatakan sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan kalian tidak akan diuji? Nah, itu kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Artinya setiap bentuk ungkapan untuk melihat apakah kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afahasibtum an tadkhulunal jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Ya, ayat ini bercerita tentang bagaimana suasana perang Tabuk yang sangat luar biasa ya. Sehingga memang ujian yang dihadapi oleh oleh nabi dan para sahabat itu sangat luar biasa, perih dan kepedihan yang amat sangat besar. Sehingga Allah katakan, afahasibtum an tadkhulunal jannah, apa engkau mengira bahwa engkau akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, ya, sementara belum datang ujian yang ditimpakan kepada kamu sebagaimana yang sudah pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya, ada ujian dalam bentuk kemalangan, musibah, sampai goncangan gitu ya. Sampai orang-orang beriman dan Rasul berkata, mata nasrullah, inna nasrullahi qarib. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat kurma dimanapun berada, itulah bentuk ujian ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar teruji keimanan kita dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma dimanapun kita berada, tentu kita harus memiliki tingkat kesadaran, kita harus memiliki tingkat kefahaman bahwa untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini. Dari mana kita, mau kemana kita, dan ngapain kita di muka bumi ini. Dan tak lain dan tak bukan tentunya karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menyadari dan meyakini hakikat keberadaan kita di muka bumi ini, tentu kita dari waktu ke waktu, upaya yang kita lakukan adalah upaya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bersabar dalam setiap upaya-upaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah mudah-mudahan 3 sabar ini mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Allah berikan kita musibah atau ujian, ketika kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ketika kita mencoba menjauhi segala apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan tertanam jiwa kita, terbentuk jiwa kita menjadi pribadi